kita kali ini saya akan menyampaikan materi tentang inovasi untuk memenuhi program studi mata kuliah pengantar pendidikan. Selamat menyaksikan. Good job. Pada video kita kali ini bab 9 saya akan berbicara tentang apa itu inovasi. Berbicara tentang inovasi pendidikan, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian inovasi pendidikan. Berbicara tentang inovasi pendidikan itu sendiri merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok, yang berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pemecahan masalah pendidikan. Nah, dari beberapa bagian di sini, inovasi pendidikan adalah suatu kemajuan dalam pendidikan baik menurut ide, praktek, metode atau objek, dan sehingga secara kualitatif berbeda dengan hal-hal yang ada sebelumnya. Nah, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan peningkatan kemampuan belajar dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, di situ kita akan berbicara tentang sasaran inovasi pendidikan. Nah, sasaran inovasi pendidikan ini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan. Di sini sasaran inovasi pendidikan di situ meliputi yang pertama, guru. Kenapa? Karena guru sebagai unsur tombak dalam pelaksanaan pendidikan berupa pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua di situ meliputi siswa. Berbicara tentang sasaran siswa karena siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran penting dan sangat dominan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan melalui menggunakan intelijensia, daya motorik, pengalaman, dan kemampuan untuk berpendidikan. Jadi di situ kita berbicara tentang sasaran kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, di situ kita berbicara tentang fasilitas. Kenapa? Karena fasilitas termasuk bagian terpenting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa kita abaikan, terkhususnya dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam pembaruan pendidikan tentunya, fasilitas merupakan hal yang ikut berpengaruh dalam kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Kelima, di situ kita berbicara tentang lingkup. Nah, dalam lingkup sosial masyarakat, menerapkan inovasi pendidikan ada yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik dampak yang positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun atau tidak sengaja terlibat dalam pendidikan. Sebab itu, apa yang dilakukan dalam dunia pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Berbicara tentang ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat kita kenal dengan beberapa identifikasi antara lain. Yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser oleh pendidikan guru atau dari rumah ke sekolah. Dan pada bagian yang kedua, itu terjadinya adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Dan yang ketiga, berbicara tentang adanya penentuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Dan yang pada bagian keempat, di situ adanya alat elektronik yang bermacam-macam, radio, televisi, TV, komputer, dan internet ataupun media belajar lainnya. Nah,
dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan di sini dengan teknologi pendidikan merupakan satu hal kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, karena inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Jadi ini antara inovasi pendidikan dengan teknologi tidak bisa kita pisahkan. Yang ke berikut di situ kita berbicara tentang prinsip inovasi pendidikan. Nah, prinsip inovasi pendidikan di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama, dia berbicara tentang inovasi memerlukan analisis, kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi di situ harus mempunyai kemampuan analisis. Dan yang kedua, kita berbicara tentang inovasi yang sifatnya konseptual dan perspektual. Kenapa? Karena suatu hal yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan suatu hal baru yang bisa diterima baik oleh masyarakat. Yang ketiga, di situ dia berbicara tentang inovasi yang harus dimulai dengan hal yang kecil. Artinya, tidak semua hal yang besar terjangkau dalam kehidupan nyata manusia. Karena dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup, ternyata kelak mempunyai impian yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Dan yang keempat di situ berbicara tentang inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepelorokan. Inovasi selalu diarahkan pada hasilnya. Jadi apabila tidak ada demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dari masyarakat. Yang berikut berbicara tentang dampak inovasi pendidikan. Nah, dalam dampak inovasi pendidikan di sini ada mencakup beberapa hal. Ada dampak inovasi pendidikan yang bersifat positif, tetapi ada juga dampak inovasi pendidikan yang bersifat negatif. Yang pertama, dalam bidang teknologi komunikasi, dia mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena mencakup beberapa hal. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang sangat penting dan tidak bisa terlepas. Yang bagian yang kedua, di situ berbicara tentang munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang bisa mempermudah siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, berbicara tentang sistem. Nah, dalam sistem pembelajaran, dia tidak harus tatap muka. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang sekarang sangat pesat, pembelajaran dapat dilakukan dengan secara online. Artinya, siswa tidak harus dipertemukan dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet. Di samping itu juga munculnya ini hal-hal yang positif. Nah, pada hal yang negatif di situ ada mencakup beberapa hal, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu yang tidak melakukan media atau teknologi ini dengan baik, melakukan hal-hal yang tidak baik yang melanggar hukum dan cara kriminal. Pada bagian yang kedua di situ dia berbicara tentang bidang informasi dan komunikasi. Nah, dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positif yang baik. Yang situ mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita lebih cepat mendapatkan informasi-informasi penting yang akurat dan terbaru dengan melalui media atau internet yang sudah ada. Pada bagian yang kedua, di situ berbicara tentang kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh dengan kita, yang jaraknya jauh, dengan melalui media teknologi, yaitu telepon atau handphone. Pada bagian yang ketiga, baik demikian pembahasan materi kita hari ini. Good job.